Jelang laga Indonesia versus Guinea, panitia Olimpiade bikin peraturan aneh, yang mana bisa pengaruhi kekuatan timnas Indonesia. Terharu dengarnya, baru kali ini dengar Pak Erick Thohir ngomong seperti ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian tahu apa yang dikatakan Pak Erick Thohir ini. Belum apa-apa sudah ketakutan. Panitia macam apa? Sengaja laga Indonesia melawan Guinea digelar secara tertutup, dengan berbagai alasan. Padahal aslinya ya mungkin takut kalau supporter Indonesia datang berbondong-bondong ke Prancis untuk memenuhi stadion tempat digelarnya pertandingan tersebut. Karena melihat di Piala Asia U23 kemarin supporter timnas Indonesia selalu memerahkan stadion setiap Indonesia bertanding. Menurut admin, secara tidak langsung panitia Olimpiade ini bantu timnas Guinea untuk lolos Olimpiade, sehingga membuat peraturan yang mana penonton dilarang untuk hadir ke stadion. Padahal bagi timnas Indonesia kehadiran supporter atau penonton sangat berpengaruh untuk kekuatan mentalnya. Kalau seperti ini ya jelas kekuatan Indonesia berkurang karena tidak boleh adanya penonton tersebut. Kami mohon panitia Olimpiade jangan lemah. Segera kaji ulang peraturan tersebut. Sangat-sangat peraturan yang tidak masuk akal. Di mana-mana namanya pertandingan itu ya harus ada penonton, apalagi ini pertandingan yang krusial bagi timnas Indonesia. Menurut kalian sendiri gimana guys dengan peraturan panitia Olimpiade ini? Setuju nggak dengan pendapat admin kalau pertandingan ini harus ada penonton? Atau kalian punya pendapat sendiri? Coba tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Guinea pada 9 Mei 2024 di INF Clairefontaine, Prancis. Laga ini bakal menjadi perebutan tiket terakhir ke putaran final Olimpiade 2024 cabur sepak bola putra. Kedua tim sama-sama finish sebagai peringkat keempat turnamen level benua masing-masing. Timnas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sementara Guinea finish sebagai peringkat keempat Piala Afrika U23 2024 di Maroko. Kabar buruk bakal menghantui kedua tim. Pasalnya laga tersebut bakal digelar tanpa kehadiran supporter. Pernyataan tersebut dikonfirmasi dari postingan resmi akun Instagram Federasi Sepak Bola Guinea. Jadwal kick-off pun bakal mundur 1 jam dari jadwal sebelumnya. Laga kedua tim bakal digelar pukul 13.00 GMT atau 20.00 waktu Indonesia Barat dalam kurung waktu Indonesia Barat. Guinea akan menghadapi Indonesia pada 9 Mei 2024 di Paris dalam pertandingan play-off kualifikasi untuk turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024, tulis akun @feguifoot. Awalnya dijadwalkan pada pukul 12.00 GMT, pertandingan akan dimulai pada pukul 13.00 GMT di CNF Clairefontaine secara tertutup lanjutnya. Berdasarkan postingan yang sama, FIFA mengambil kebijakan pertandingan tanpa supporter atas alasan keamanan. FIFA akhirnya memutuskan agar pertandingan tidak dihadiri penonton. Selain itu, pihak berwenang Prancis tidak memberikan rekomendasi pertandingan digelar terbuka demi menghindari ancaman jelang Olimpiade. Sesuai dengan arahan FIFA dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup, tulis Feguifoot dilansir bolasport.com dari laman guineafoot.info. Federasi Sepak Bola Guinea ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan pendukung atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Tetap yakin bahwa para pemain kami akan memberikan yang terbaik di lapangan. Terlepas dari situasi yang istimewa, lanjutnya,
Garuda Muda masih mencoba mencari bala bantuan sepekan sebelum laga tersebut digelar. Pihak PSSI mencoba memanggil nama Alfa Andra Dewangga dan Elkan Bagot untuk laga lawan Guinea. Selain itu, PSSI mencoba memanggil Justin Hubner lagi. Justin Hubner dikabarkan langsung pulang ke Cerezo, Osaka usai Piala Asia U23 2024. Baru kali ini dengarnya. Luar biasa Ketua Umum PSSI yang satu ini. Pernyataan luar biasa Erick Thohir ditujukan untuk Timnas Indonesia. Fans Garuda semakin bangga setelah mendengarnya. Pernyataan apakah itu? Simak video ini sampai habis ya, agar kalian semua tahu apa yang dikatakan Pak Erick Thohir. Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi Timnas Indonesia U23 dan Timnas Indonesia Senior. Baginya, skuad Garuda saat ini adalah generasi emas. Timnas Indonesia Senior membuat sejarah dengan lolos sampai ke babak 16 besar Piala Asia. Timnas U23 ikutan juga finish jadi semifinalis Piala Asia U23. Ketum PSSI Erick Thohir mengapresiasi tinggi-tinggi skuad Garuda. Menariknya, sebagian besar skuad di Timnas Senior merupakan para pemain di usia U23 dan artinya masa depan karier para pemainnya masih panjang. Prestasi luar biasa oleh anak bangsa. Inilah generasi emas sepak bola yang tidak datang tiap 5 tahun. Mungkin nanti 20 tahun lagi baru datang. Jelas Erick Thohir di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Minggu 5 Mei 2024 kepada awak media. Erick memberikan contoh Belgia dan Portugal yang menemukan generasi emas di timnasnya. Maka kini Erick mau skuad Garuda benar-benar digembleng demi bisa bersaing di level tertinggi. Kita bisa lihat seperti Belgia dan Portugal yang menemukan generasi emas, hal ini sekarang juga terjadi di Indonesia. Tapi jangan memabukkan generasi emas ini, kami siapkan dengan berbagai program, ungkapnya. Untuk memperkuat mental, mereka tanding sama Argentina. Kami juga memasang target-target seperti kemarin tembus ke babak 16 besar Piala Asia Senior, itu target untuk pelatih dan para pemainnya juga akan menjadi bagian di dalamnya, lanjutnya. Erick Thohir mau generasi emas Timnas Indonesia terus melangkah jauh. Terdekat adalah playoff antara Timnas Indonesia U23 versus Guinea demi perebutan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Persaingan akan semakin ketat ketika sepak bola Indonesia bangun dari tidur. Pasti semua tim juga mau melakukannya. Kalau Indonesia bisa, kenapa kami tidak bisa? Tutupnya. Di luar dugaan, pembenci Marcelino langsung malu lihatnya. Pelatih kelas dunia berikan hal ini untuk Marcelino Ferdinand. Sungguh ini luar biasa. Bisa-bisanya pemain yang akhir-akhir ini ngampas malah mendapatkan hal luar biasa dari pelatih kelas dunia. Gelandang Timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand mendapatkan apresiasi dari Roberto Mancini dan asistennya Fausto Salzano setelah mendapat kritik dari supporter Indonesia. Roberto Mancini dan Fausto Salzano saat ini menangani Timnas Arab Saudi. Keduanya ikut menyaksikan duel Indonesia versus Irak dalam perebutan peringkat 3 Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 2 Mei. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak. Saat menyimak duel Indonesia versus Irak di Stadion Abdullah bin Khalifa, tenaga ahli Menteri untuk Urusan Diaspora dan Kepemudaan Hamdan Hamadan berkesempatan diskusi dengan Mancini dan Salzano di tribune.
Dalam diskusi tersebut, Hamdan bertanya kepada Mancini dan Salsano soal pemain Garuda Muda yang menonjol saat melawan Irak. Dalam diskusi tersebut, Hamdan bertanya kepada Mancini dan Salsano soal pemain Garuda Muda yang menonjol saat melawan Irak. Nomor 7 Marcelino Ferdinand, 10 Justin Hubner, 6 Ivar Jenner, dan 23 Nathan Chuaon. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka? Ujar Hamdan menirukan jawaban Mancini dan Salsano. Khusus apresiasi Mancini kepada Marcelino Ferdinand itu bertolak belakang dengan apa yang dialami pemain KMS Kadeinse tersebut baru-baru ini. Setelah Indonesia kalah dari Irak dan gagal mendapatkan tiket langsung ke Olimpiade 2024 Paris, Marcelino dihujani kritik oleh fans timnas Indonesia. Pemain jebolan Akademi Persebaya Surabaya tersebut dinilai terlalu egois dalam bermain, terutama ketika pasukan Sintayong memiliki kesempatan menyerang dan mendapatkan peluang gol. Kritik supporter itu pun dibalas Marcelino Ferdinand melalui unggahan di Instagram Story. Dalam unggahan usai pertandingan tersebut, Marcelino menuliskan negara lucu sebagai sindiran kepada supporter. Marcelino Ferdinand sendiri merupakan pemain andalan timnas Indonesia di berbagai level. Setelah tampil di Piala Asia 2023 di level senior, 3 bulan berselang Marcelino bermain untuk timnas U23 di Piala Asia U23. Di tengah atmosfer yang kurang kondusif, izinkan saya berbagi isi diskusi saya dengan beliau-beliau sebagai motivasi dan inspirasi yang positif. Poinnya adalah bahwa kita harus bangga dengan timnas dan para pemain kita, kata Hamdan. Fakta bahwa kita sudah sampai ke level playoff Olimpiade adalah capaian yang luar biasa dalam sendirinya. Adapun kekurangan yang ada, marilah kita serahkan kepada tim kepelatihan kita yang kompeten dan mumpuni, ucap Hamdan menambahkan. Bikin merinding, sungguh tak berperi kemanusiaan. Dunia mengutuk keras atas kejadian ini. Admin dan seluruh penggemar sepak bola seluruh dunia turut berduka atas musibah yang dialami pemain ini. Beginilah detik-detik musibah besar yang dialami 2 pemain Malaysia ini. Saksikan video ini sampai habis agar kalian semua tahu. Sebelum menonton, alangkah baiknya kita berdoa dulu minta keselamatan dan pelindungan pada Tuhan Yang Maha Esa agar dijauhkan dari musibah seperti ini. Selanjutnya, kronologi pemain timnas Malaysia Faisal Halim disiram air keras di negaranya sendiri akan dibahas GD Timnas News di video ini. Ya, kejadian buruk yang menimpa Faisal Halim jelas menggegerkan tak hanya sekadar pencinta sepak bola Malaysia, tapi juga publik negara tetangga Indonesia tersebut. Apalagi kejadiannya bermula ketika Faisal Halim hendak menikmati akhir pekan. Dikutip dari media asal Malaysia, Stadium Astro, kronologi kejadian penyiraman air panas itu berawal dari Faisal Halim dan keluarga ingin pergi ke pusat perbelanjaan pada Minggu 5 Mei 2024 siang waktu setempat. Tiba-tiba saja datang 2 orang berboncengan mengendarai motor dan menyirimkan air panas ke tubuh bintang klub Selangor FC tersebut. Akibat kejadian itu, Faisal Halim dilaporkan mengalami luka di beberapa bagian tubuh, termasuk bajunya yang meleleh karena tersiram air keras. Berdasarkan sumber dari Astro Arena, Faisal Halim sedang membawa keluarganya ke pusat perbelanjaan. Lalu 2 orang yang mengendarai motor mendekatinya dan melemparkannya cairan asam ke tubuhnya. Bunyi laporan dari Stadium Astro. Dilansir pada Minggu 5 Mei 2024. Usai kejadian itu, Faisal Halim langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tamsen, Kuala Lumpur, Malaysia. Sampai berita ini dibuat, kondisi Faisal Halim masih dalam tahap perawatan. Selangor FC selaku klub yang dibela Faisal Halim pun siap memberikan dukungan kepada pemainnya. Bahkan Selangor FC akan bekerja sama dengan Kepolisian Kerajaan Malaysia PDRM untuk menangani masalah ini dengan serius.
Dengan sangat menyesal kami informasikan bahwa pemain Selangor FC Faisal Halim menjadi korban serangan air keras siang tadi. Selangor FC menangani masalah ini dengan serius dan akan bekerja sama dengan PDRM dan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan terperinci guna mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Bunyi keterangan resmi Selangor FC. Mengutip dari Instagram klub, Selangor FC menyerukan kepada para pendukung dan penggemar sepak bola di seluruh negeri untuk mendoakan dan memberikan dukungan moral kepada Faisal Halim dan keluarganya serta menghormati privasi dirinya dan keluarganya saat ini. Tambah keterangan pihak Selangor FC. Dalam laporan yang diterima Stadium Astro, plat nomor yang digunakan motor pelaku juga plat palsu. Hal itu menandakan kejadian penyiraman air panas itu kuat dugaan sudah direncanakan dengan matang oleh sang pelaku. Setelah pengecekan, nomor kendaraan yang digunakan merupakan nomor kendaraan palsu dan motor tersebut diduga merupakan motor curian. Tutup keterangan dari pihak Stadium Astro di